Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-164 dan 165 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Rasulullah sangat tinggi sekali. Beliau adalah manusia biasa, tetapi Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan, untuk menjadi rasul kepada seluruh manusia, sebagai yang menyampaikan ayat-ayat Allah, sebagai yang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan manusia dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari dosa-dosa. Kemudian juga pengutusan Rasulullah kepada manusia adalah untuk mengajarkan manusia tentang hukum-hukum, tentang mana yang baik yang mesti dilakukan, mana yang buruk yang mesti ditinggalkan. Maka kedudukan Rasulullah sangat tinggi sekali, yaitu sebagai manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusan untuk manusia seluruhnya. Nah, kedudukan Rasulullah yang sedemikian rupa adalah berhubungan juga dengan ayat-ayat sebelum ini. Apabila ayat-ayat sebelum ini telah kita terangkan bahwasanya Rasulullah memiliki sifat yang sangat mulia sekali, yaitu sifat Rasulullah adalah lemah lembut. Sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah karena Rasulullah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ramailah manusia berhimpun di sekeliling Rasulullah karena kelembutan Rasulullah. Kemudian juga sebelum ini telah diterangkan tentang sifat Rasulullah yang amanah, yang tidak pernah sekalipun berkhianat. Maka dari dua sifat yang telah diterangkan sebelum ini, nampaklah sebenarnya kedudukan Rasulullah yang sangat tinggi dan agung sekali. Nah, ayat ini kedudukannya adalah menerangkan tentang Rasulullah itu adalah seorang Rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi, disebabkan karena menyampaikan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Di antaranya adalah bagaimana supaya manusia mendapatkan pahala. Karena apabila Rasulullah membacakan
ayat-ayat Allah kepada manusia, maka dengan mendengarkan ayat-ayat Allah manusia mendapat pahala, bermakna ada kebaikan. Kemudian juga apabila Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, manusia pun mendapatkan manfaat, kebaikan, khususnya adalah orang-orang beriman, karena orang-orang beriman dapat pula mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tepat, bagaimana cara membaca ayat-ayat Allah dengan benar. Maka mudahlah bagi orang beriman untuk membaca Al-Quran, karena telah dibacakan terlebih dahulu oleh Rasulullah. Maka kedudukan Rasulullah sangat tinggi sekali. Artinya kita bisa membaca Al-Quran pada hari ini dengan tepat, dengan benar, adalah karena Rasulullah pernah membacakannya dahulu. Kepada siapa? Kepada para sahabat. Maka cara baca para sahabat adalah seperti cara baca Rasulullah. Kemudian para sahabat pula membacakannya kembali kepada para tabi'in. Maka cara baca para tabi'in adalah seperti cara baca para sahabat. Kemudian para tabi'in membacakannya lagi. Kemudian yang generasi berikutnya membacakannya lagi sampai ke generasi sekarang. Nah, berterusan, berlanjutan, tak pernah putus. Inilah yang disebut pada hari ini dengan istilah sanad, yaitu membaca Al-Quran dengan sanad, sehingga bacaan yang dibaca pada hari ini adalah sama seperti yang dibaca oleh Rasulullah pada masa dahulu. Ini adalah manfaat dari pengutusan Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian juga mensucikan manusia. Di dalam ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah itu ada pahala itu menghapuskan dosa. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah itu ada tunjuk ajar, ada perbuatan baik yang mesti dilakukan, ada perbuatan buruk yang mesti ditinggalkan. Nah, apabila perbuatan baik dilakukan bertambah pahala, apabila ada perbuatan buruk yang ditinggalkan maka tidak melakukan dosa, maka berarti manusia tetap dalam kebersihan, kesucian jiwa. Itulah dia tujuan Rasulullah. Maka pengutusan Rasulullah adalah sangat berharga sekali, sangat penting sekali. Maka nampak kedudukan Rasulullah sebagai yang menyelamatkan bangsa manusia. Bahkan berikutnya lagi di dalam ayat yang kita pelajari nanti, Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maknanya membuat manusia menjadi faham apa itu kandungan Al-Quran dan Sunnah, sehingga betul-betul Al-Quran dan Sunnah itu menjadi petunjuk. Karena petunjuk tidak akan menjadi petunjuk kalau tidak difahami. Nah, karena Rasulullah mengajarkan petunjuk, akhirnya kita pun faham. Oh, rupanya seperti ini dalam kepercayaan, seperti ini dalam beribadah, seperti ini dalam berakhlak, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam menjalankan negara. Akhirnya Rasulullah betul-betul berharga. Maka nampaklah kedudukan Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah. Nah, berarti ayat yang kita pelajari ini ada hubungannya dengan ayat sebelum, yaitu tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita lihat pula ayat yang sebelum ini, yaitu ayat yang ke-163, menyebutkan bahwasanya hum darajat, mereka itu berada pada tingkatan-tingkatan indallah, di sisi Allah. Siapa yang berada pada tingkatan yang paling tinggi? Yang berada pada tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang mengikuti keredaan Allah. Nah, Rasulullah itu adalah yang mengikuti keredaan Allah. Apabila Rasulullah adalah yang mengikuti keredaan Allah sebagai contoh dan sebagai teladan pula, maka Rasulullah berada pada kedudukan yang paling tinggi. Maka untuk menjadi berkedudukan paling tinggi, ikutilah orang yang berkedudukan paling tinggi. Paling tidak kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kalau tidak setinggi kedudukan Rasulullah, mudah-mudahan mendekatilah hendaknya ke kedudukan Rasulullah. Karena mencontoh kepada yang baik, mencontoh kepada yang lebih baik, mencontoh kepada yang sempurna.
meskipun pada akhirnya kita tidak seperti yang kita contoh. Dan mungkin kita ini karena kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kita, mungkin kita tidak akan sampai ke kedudukan seperti yang dicapai oleh Rasulullah. Paling tidak kita berusaha untuk mengikuti kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah telah mencapainya, mudah-mudahan kita pula ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah sehingga mencapai kedudukan yang pernah dahulu dicapai oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Seperti para sahabat, seperti para tabi'in, dan seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya kedudukan Rasulullah itu tinggi sekali, nampak melalui keadaan sebelum Rasulullah diutus dengan sesudah Rasulullah diutus. Jauh sekali perbedaan. Sebelum Rasulullah diutus, manusia dalam kesesatan yang nyata. Setelah Rasulullah diutus, manusia tahu jalan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Yang mulia itu mulia, yang hina itu hina. Karena pengutusan Rasulullah adalah seperti cahaya yang muncul dan menghilangkan kegelapan. Maka selalu disebut dalam Al-Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi jauh bedanya, jauh sekali antara gelap dengan terang, antara malam dengan siang, jauh, sangat jauh. Nah, apabila memahami kedudukan Rasulullah sebagai yang memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagai yang menyampaikan kebenaran dari sisi Allah, semestinya mengikuti Rasul. Tetapi ada sebahagian dari orang yang mengikuti perang Uhud tidak mengikuti Rasul. Rasulullah mengatakan kepada mereka, bertahan di tempat perang, jangan berpindah. Tapi sebagian mereka berpindah karena tergiur, terpedaya dengan harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh. Kemudian musuh pun datang, memukul mereka, menyerang mereka, membunuh mereka. Ramai dari kalangan mereka gugur sebagai syuhada. Ramai pula di antara mereka lari dari perang, tidak lagi melihat ke kanan dan ke kiri seperti yang telah kita terangkan sebelum ini. Bahkan ada yang dipanggil oleh Rasulullah, tak mau menjawab panggilan Rasul supaya bertahan di medan perang, tetap juga lari. Nah, mereka ini tidak mengetahui kedudukan Rasulullah yang tinggi itu. Nah, ketika mereka tidak mengetahui kedudukan Rasulullah yang tinggi, bermakna mereka tidak punya kefahaman yang cukup. Itulah yang membawa kepada keimanan mereka bermasalah, iman mereka, yaitu iman mereka tidak membuat mereka menjadi perkasa, menjadi berani, menjadi tetap pendirian di medan perang. Akhirnya itulah yang mendatangkan kekalahan. Karena mereka tak faham itu yang menyebabkan kekalahan, mereka pula bertanya kepada Rasulullah, mengapa kita kalah? Dari mana kekalahan itu datang? Padahal sebenarnya kalau mereka tahu, kekalahan itu adalah dari kesalahan diri mereka sendiri. Inilah dia ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman,
laqad, sungguh atau sesungguhnya, mannallah 'alal mu'minin, manna telah mengkaruniakan, Allah telah mengkaruniakan, ala ke atas, al-mu'minin orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika ba'atsa Allah mengutus, fihim di antara mereka, di antara orang-orang beriman yang disebutkan tadi, rasulan seorang rasul, min dari kalangan anfusihim diri mereka sendiri. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Yatlu alaihim ayati, yatlu membacakan, rasul itu membacakan, alaihim kepada mereka, ayatihi ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka atau membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa yu'allimuhum dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yang dimaksudkan adalah Al-Quran, wal hikmah dan hikmah yang dimaksudkan adalah as-sunnah, hadis. Wa in kanu min qablu, wa dan in jika, kanu adalah mereka dahulu, min qablu sebelum pengutusan Rasulullah, lafi dhalalim mubin, lafi sungguh berada di dalam, dhalalin kesesatan, mubin yang nyata. Sesungguhnya Allah telah mengkaruniakan ke atas orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu pengutusan itu tujuannya adalah untuk membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan adalah mereka itu sebelum pengutusan Rasulullah sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang berikutnya, awalamma asabatkum musibah, apakah, wa dan lamma ketika, asabatkum menimpa kamu, musibah dan apakah ketika musibah menimpamu. Itu susunannya setelah diterjemahkan. Qad asabtum mithlaiha, qad sungguh, asabtum kamu telah menimpakan, mithlaiha kekalahan 2 kali lipat kepada musuh. Jadi musuh mengalahkanmu 1, tapi kamu mengalahkan musuh 2 kali. Qultum, kamu mengatakan ketika kamu ditimpa musibah, kekalahan, kamu mengatakan, anna hadza, dari mana datangnya kekalahan ini? Ini datang dari ketidakfahaman, seperti yang kita sebutkan dalam ringkasan tadi. Qul huwa min indi anfusikum, qul katakanlah, huwa dia maksudnya adalah kekalahan itu, min dari, indi sisi, anfusikum dirimu sendiri. Kekalahan itu dari dirimu sendiri, yaitu dari kesalahan yang kamu lakukan, bukan dari Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, inna sesungguhnya Allah ala atas, kulli tiap-tiap, syai'in sesuatu, qadir maha berkuasa. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap segala sesuatu maha berkuasa. Dan apakah ketika musibah kekalahan menimpamu, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuhmu sebelum ini, kemudian kamu sekarang pula mengatakan, yaitu ketika mendapatkan kekalahan di perang Uhud, kamu pula mengatakan, dari mana kekalahan ini datang?
Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya kekalahan itu datang dari dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas tiap-tiap segala sesuatu. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang kedudukan Rasulullah SAW yang sangat tinggi sekali, yaitu yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Yang tujuan pengutusan sebagai Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan manusia, kemudian mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya berubahlah keadaan mereka dari dahulu dalam kekufuran dan kemusyrikan, sekarang dalam keimanan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah mengenali kedudukan Rasul yang sedemikian rupa, sepatutnya tak terjadilah lagi kesalahan. Sepatutnya tidak terjadi lagi kesalahan karena sudah mengetahui kedudukan Rasul yang sedemikian rupa. Tetapi terjadi juga kesalahan, yaitu tidak mau mentaati Rasul. Itulah yang membawa kepada kekalahan dalam perang Uhud. Allah Maha berkuasa. Allah berkuasa memenangkan orang-orang beriman. Allah juga berkuasa mengalahkan orang-orang beriman, menetapkan kekalahan bagi orang-orang beriman. Kapan Allah memenangkan orang-orang beriman? Kalau memang layak untuk diberi kemenangan. Dan kapan Allah menetapkan kekalahan bagi orang-orang beriman? Kalau memang mereka tidak layak untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Oh, jadi pengajaran bagi kita sekarang adalah kalau ingin mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, mestilah mengetahui kedudukan Rasul. Apabila kita mengetahui kedudukan Rasul, maka kita nanti akan mentaati Rasul. Tetapi sekarang Rasulullah sudah tidak lagi bersama dengan kita, maka taatilah pewaris Rasulullah. Siapa pewaris Rasulullah? Pewaris Rasulullah adalah para ulama. Al-ulama waratsatul anbiya. Para ulama dengan makna yang sebenarnya. Mereka itu adalah pewaris para nabi. Mau mentaati para ulama? Karena para ulama itu adalah yang sekarang ini tugasnya seperti Rasulullah dahulu, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan manusia, mengajarkan nanti kepada manusia cara bertaubat, cara memohon ampun, cara meminta maaf. Nah, kemudian juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada manusia. Maka apabila mau mengikuti para ulama seperti dahulu mengikuti Rasulullah, maka akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Jangan risau dengan jumlah musuh yang banyak, dengan kekuatan musuh yang hebat. Jangan risau. Apa sebab? Sebab Allah itu Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi semakin nampak ayat ini dengan berulang-ulang penjelasannya, mungkin dengan susunan kata yang berbeda, tetapi semakin nampak, oh itu dia kandungan ayat. Maka hendaklah dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pada masa perang saja. Memang ayat ini berkaitan dengan perang Uhud dahulu, tetapi ayat ini bisa dipakaikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Musuh pandai pada hari ini, supaya kita tidak mendapatkan pertolongan dan tidak layak untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan, dijauhkan umat ini dari para ulama mereka. Lalu kalau dijauhkan dari para ulama, didekatkan kepada siapa? Didekatkan kepada orang yang sepatutnya umat Islam tidak boleh mendekat kepada mereka, yaitu didekatkan kepada artis-artis, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, dan didekatkan kepada orang-orang yang tidak mengetahui petunjuk. Habis waktu mereka hanya dengan hiburan dan olahraga. Masjid-masjid kosong. Para ulama membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka berpaling dari ayat Al-Quran. Mereka lebih banyak bernyanyi di tempat-tempat karaoke yang telah disediakan. Dan nampaknya musuh itu berhasil pada hari ini. Nah, adanya ayat ini sekarang, ketika kita mentafsirkannya sekarang, maka sangat relevan sekali. Apabila umat ini mau kembali ke
pangkal jalan, dan nanti insya Allah apabila mau menempuh jalan yang benar ini, pertolongan dan kemenangan pun akan didapatkan. Hanya ini jalan untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Pilih jalan ini, layak. Tidak pilih jalan ini, tidak akan pernah layak untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Di permulaan ayat yang ke-164 Allah berfirman laqad ini dua kata. Kata pertama lamut taukid, maknanya sungguh. Qad harfu tahqiq, maknanya huruf yang digunakan untuk menegaskan. Memang betul. Penegasan. Jadi ada satu penekanan, satu penegasan. Maka penekanan dan penegasan ini membawa makna betul-betul. Nah, betul-betul sesungguhnya. Sungguh. Apa yang ditekankan? Yang ditekankan adalah pemberitahuan yang berikutnya. Apa yang Allah beritahukan pada perkataan yang berikutnya? Yang Allah beritahukan adalah memang betul, sungguh Rasulullah itu adalah karunia bagi orang-orang beriman. Karunia. Laqad mannallah, sungguh Allah telah mengkaruniakan Rasulullah. Jadi Rasulullah telah sebagai karunia bagi kita. Allah menggunakan kata karunia di dalam ayat ini dengan menggunakan kata manna. Manna ini sebenarnya maknanya adalah pemberian yang langsung dari langit. Itu makna manna. Atau pemberian yang langsung dari sisi Allah. Itu makna manna. Dahulu Bani Israel pernah tersesat di padang pasir. Pernah ingat pengajian kita di surah Al-Baqarah dahulu. Tersesat di padang pasir, tak ada makanan, tak ada minuman. Kemudian Allah berikan kepada mereka makanan dan minuman yang langsung dari langit. Langsung dari sisi Allah. Yang bernama Al-Manna dan As-Salwa. Manna juga disebutkan kata manna, yaitu minuman langsung dari sisi Allah, yaitu minuman langsung turun ke pohon, kemudian meresap dia ke pohon, kemudian dia jatuh seperti embun. Tetapi minuman tersebut lebih lezat dari madu dan lebih putih dari susu. Itu diberikan kepada Bani Israel dahulu. Lebih lezat dari madu. Kita mengetahui madu lezat, bukan hanya lezat tetapi juga menyembuhkan penyakit, memberikan kekuatan, ada antibiotik, antibodi di dalamnya. Tapi rupanya al-manna itu lebih istimewa lagi pada masa dahulu karena dia memang pemberian yang langsung dari sisi Allah. Allah gunakan kata al-manna itu juga di sini. Jadi seakan-akan Allah ingin memberitahu kita, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, pengutusan Rasulullah itu adalah pemberian langsung dari Allah dari langit sana. Pemberian yang istimewa. Ini makna kata manna. Laqad mannallah, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia alal mu'minin, ke atas orang-orang beriman. Mengapa disebut di sini Rasulullah sebagai karunia dari Allah itu ke atas orang-orang beriman? Bukankah Rasulullah itu diutus kepada seluruh manusia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Tapi mengapa dalam ayat ini alal mu'minin, ke atas orang-orang beriman? Orang beriman mana sebahagian dari manusia. Maka tafsirannya adalah alal mu'minin, ke atas orang beriman. Padahal sebenarnya Rasulullah diutus kepada seluruh manusia, ke atas orang-orang beriman, karena hanya orang-orang beriman yang banyak mendapatkan manfaat dari pengutusan Rasulullah. Karena orang-orang beriman yang banyak mendapatkan manfaat, maka disebutlah di sini alal mu'minin. Sesungguhnya Allah memberikan karunia berupa pengutusan Rasulullah, pengutusan Nabi Muhammad ke atas orang-orang beriman. Jadi mengapa di sini disebut orang-orang beriman? Karena merekalah yang banyak mendapatkan manfaat dari pengutusan Rasulullah. Karena orang-orang beriman akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah menyampaikan
Ini perkara yang baik, orang beriman akan mengikutinya, dapat manfaat. Ini perkara tak baik, orang beriman tak mau melakukannya, dapat juga manfaat. Jadi orang beriman karena mereka mengikuti perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul, mereka yang dapat manfaat. Sementara yang lainnya tak mendapatkan manfaat karena ada perintah Rasul tak diikuti, ada larangan Rasul, itu pula yang dibuat. Jadi di sini disebut alal mu'minin, atas orang-orang beriman. Mengapa orang beriman saja yang disebut? Karena merekalah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari pengutusan Rasul. Ada lagi makna berikutnya. Makna ini yang penting untuk kita ambil pada hari ini, yaitu apabila Allah menyebut atas orang-orang beriman, karunia itu atas orang-orang beriman, berarti apabila kita adalah orang-orang beriman, maka pengutusan Rasulullah menjadi karunia bagi kita. Kita ingin tambah lagi penjelasan. Andaikan kita meningkatkan keimanan kita, karena orang beriman itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang keimanannya tinggi, ada yang keimanannya rendah, ada yang keimanannya kuat, ada yang keimanannya lemah. Andaikan kita memiliki keimanan yang kuat, yang tinggi, maka Rasulullah sebagai karunia menjadi lebih besar pula manfaatnya bagi kita. Maka kita lihat orang yang memiliki keimanan yang tinggi akan taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul bukan hanya kepada perkara-perkara yang wajib, bahkan sampai ke perkara-perkara yang sunat. Seperti apa hidup Rasul, seperti itu pula dia akan hidup. Akhirnya dia mendapatkan manfaat yang banyak. Kapan itu bisa terjadi? Kalau keimanan itu kuat. Ada seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah ini beternak kambing. Beternak kambing. Kita katakan kepadanya, mengapa bapak tidak beternak lembu? Tak ada salahnya beternak lembu. Tapi apa jawabannya? Karena Rasulullah dahulu penggembala kambing, maka saya pun pada hari ini beternak kambing. Mau jadi penggembala kambing sampai ke tahap seperti itu. Akhirnya mendapat karunia dari sisi Allah. Sampai ke perkara-perkara yang kecil. Mengapa bapak tidur berbaring arah ke kanan? Karena Rasulullah dahulu tidurnya, berbaringnya arah ke kanan. Maka saya pun berbaring arah ke kanan. Rupanya setelah dibuat kajian, siapa yang berbaring arah ke kanan, itu anggota tubuhnya yang di dalam itu terjaga, terpelihara, tidak terhimpit. Dia bernafas akan sempurna dalam bernafas ketika dia tidur. Maka kesehatannya pun terjaga sepanjang ia tidur. Akhirnya dia pun mendapatkan manfaat. Padahal asalnya adalah karena keimanannya saja. Karena Rasulullah buat seperti itu, maka saya pun buat seperti itu. Akhirnya dapat manfaat yang banyak. Karena ada juga orang yang bukan berdasarkan keimanan mengikuti Rasul, berdasarkan akal fikiran. Oh iyalah, kalau begitu saya buatlah. Nah, jadi kepuasan akal yang menjadi standar, menjadi ukuran. Sementara yang kita sebutkan tadi, enggak, keimanan yang dijadikan standar untuk mengikuti Rasulullah SAW. Akhirnya mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu tafsiran kepada alal mu'minin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim. Idz, kalau digunakan kata idz, maka maknanya zarfu zaman, kata yang menerangkan zaman, yaitu pada zaman dahulu telah terjadi satu peristiwa. Apa peristiwanya? Ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Peristiwanya adalah peristiwa Allah mengutus seorang rasul. Nah, peristiwa pengutusan Allah, pengutusan Allah mengutus Rasulullah kepada manusia. Nah, pengutusan tersebut, peristiwa pengutusan tersebut mestinya dijadikan sebagai pengajaran. Yaitu pengajaran apa yang paling penting? Pengajaran berubahnya keadaan bangsa manusia di dunia ini. Karena sebelum pengutusan Rasulullah ke muka bumi ini, manusia dalam kegelapan, tak tahu Tuhan yang sebenarnya,
tak tahu dari mana datang, kemana akan pergi, tak tahu bagaimana cara mengisi hidup ini, tak tahu bagaimana keadaan selepas kematian, tak tahu tentang perkara hakikat hidup yang dijalani. Manusia tak lebih pada masa dahulu, minta maaf, manusia pada masa dahulu tidak lebih seperti haiwan. Makan, minum, kemudian kembali ke istana, kemudian seperti binatang berhubungan. Seperti itulah keadaan manusia. Kemudian ada yang menghalang keinginannya, diperangi, dibunuh, seperti binatang buas di dalam hutan sana. Kemudian datanglah Rasulullah. Dengan pengutusan Rasulullah, dengan Allah mengutus Rasulullah, maka berubahlah keadaan bangsa manusia. Manusia menjadi manusia kembali dengan makna yang sebenarnya. Karena manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam itu. Tetapi karena anak-anak Adam itu meninggalkan syariat Allah, maka mereka jatuh kedudukan seperti binatang ternak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa manusia sehingga kembali mulia dengan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ingatlah ketika. Jadi peristiwa itu diingat terus supaya kita mensyukuri pengutusan Rasulullah, mensyukuri karunia berupa Rasulullah sebagai utusan. Idh ba'atha fihim rasulan, ketika Allah mengutus Rasulullah. Jadi seorang nabi itu adalah diutus oleh Allah. Jadi bukan nabi itu sendiri yang menetapkan dirinya sebagai nabi, bukan rasul itu sendiri yang menetapkan dirinya sebagai rasul, tetapi Allah yang memilihnya untuk menjadi nabi dan rasul. Karena pada hari ini ada juga orang yang mengaku nabi, tapi dia sendiri yang menetapkan dirinya sebagai nabi. Ini tidak bisa diterima. Dan Allah pula telah menetapkan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Jadi kata ba'atha di sini Allah yang mengutus membawa makna penetapan nabi sebagai nabi adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengaku nabi, itu adalah sesat. Dan kelompok itu adalah kelompok yang sesat. Seperti dahulu di mana? Di Lampung ada yang mengaku nabi dahulu. Siapa namanya? Nah, tak perlulah dikenal pula siapa namanya. Tapi sampai hari ini masih ada saja yang mengaku nabi. Ada lagi kelompok ini ramai, sampai hari ini masih jadi tidak dibubarkan, yaitu kelompok Ahmadiyah, yang mana pengasas kelompok ini yaitu Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi, padahal ia bukanlah nabi. Maka kelompok ini adalah kelompok yang sesat. Nah, kelompok yang sesat ini mesti dibubarkan karena bisa mendatangkan fitnah di tengah masyarakat. Kalau masih lagi ia wujud di tengah masyarakat Islam, ini pasti ada tangan asing yang membiarkannya supaya umat Islam itu terpecah belah, sehingga umat Islam itu tidak memikirkan perkara yang lain lagi, hanya mengurusi mereka tersebut. Idh ba'asa fihim rasulan, ingatlah ketika Allah mengutus di antara mereka rasulan, seorang rasul. Siapa yang dimaksudkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka, tafsirannya adalah dari kalangan, pertama dari kalangan manusia itu juga, karena orang-orang beriman dari kalangan manusia, maka Rasul yang diutus pun juga dari kalangan manusia. Ini adalah karunia, sehingga manusia mudah mengikuti Rasul tersebut karena sama-sama manusia. Seandainya kalau Rasul yang diutus kepada kita bangsa manusia dari kalangan bangsa jin, macam mana kira-kira? Macam mana mengikutinya? Mungkin terdengar suaranya, orangnya tak nampak, mana badannya, bagaimana cara mengikuti? Kemudian tabiat berbeda, tabiat manusia dengan bangsa jin berbeda.
Dan kita tidak dapat memastikan apakah betul itu adalah baik, benar atau tidak. Karena bangsa jin itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Ada yang mengikuti petunjuk, ada yang tersesat dari jalan yang benar. Nah, dengan Rasul itu diutus dari kalangan manusia, maka mudahlah bagi kita untuk mengikutinya. Dan tak akan mungkin kita tidak bisa mengikutinya. Apa sebab? Sebab sama-sama dari kalangan manusia. Jadi jangan sampai beralasan tak bisa kita mengikuti Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab beliau itu nabi. Kita ini manusia biasa. Bukan begitu. Karena mustahil Allah mengutus nabi yang tak bisa kita ikuti. Mustahil. Pasti yang dibuat oleh nabi itu adalah yang bisa kita ikuti. Tetapi ada yang Rasulullah buat itu yang memang istimewa untuk Rasul dan tidak boleh kita mengikutinya. Ada syariat khusus hanya untuk Rasulullah saja. Nah, tetapi apapun yang Rasulullah buat, mampu kita untuk melakukannya. Tinggal lagi sekarang mau melakukannya atau tidak. Karena tidak mau melakukan, maka cari-cari alasan. Maka di antara alasannya adalah itu nabi. Kita kan manusia biasa. Ini adalah orang-orang yang mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi, ada juga yang mentafsirkan bahwasanya makna al-mu'minin di dalam ayat ini adalah orang-orang beriman yang terdahulu. Siapa orang-orang beriman yang awal-awal memeluk Islam? Orang-orang dari kalangan bangsa Arab. Maka ketika disebut min anfusihim, dari kalangan mereka, maknanya Rasul yang diutus itu juga dari kalangan bangsa Arab. Ini pun juga adalah karunia dari sisi Allah, yaitu bangsa Arab. Kemudian Rasul yang diutus kepada bangsa Arab adalah bangsa Arab juga, dari bangsa Arab juga, bermakna sama-sama berbahasa Arab. Kalau sama-sama berbahasa Arab, maka mudahlah bagi mereka untuk memahami apa yang Rasulullah sampaikan. Bagi kita pula yang berbahasa Indonesia bagaimana? Nah, sesungguhnya apabila Allah mengutus Rasulullah yang berbangsa Arab, berbahasa Arab, dan Al-Quran berbahasa Arab, dan hadis pula berbahasa Arab, sebenarnya bahasa tersebut mudah untuk difahami, untuk dipelajari, untuk dikuasai. Mengapa terasa berat oleh sebahagian kita? Karena memang tidak mempelajarinya. Apabila kita mau mempelajarinya, mudah. Ada pondok pesantren di Jawa sana, 6 bulan saja anak-anak itu sudah bisa berbahasa Arab. 6 bulan saja sudah bisa berbahasa Arab. 6 tahun di pondok tersebut sudah bisa memahami bahasa Arab dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Tambah lagi pengajian dengan belajar ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, dah menguasai sepenuhnya bahasa Arab, menguasai sepenuhnya Al-Quran dan hadis. Jadi susahkah bahasa Arab? Tidak susah bagi orang yang mempelajarinya, tapi susah bagi orang yang tidak mempelajarinya. Maka jangan katakan bahasa Arab itu yang susah. Kita yang salah karena tidak mau mempelajarinya. Mempelajarinya sudah dewasa pula. Siapa yang belajar ketika dewasa sama seperti mengukir di atas air. Nampak tergores dia, tapi bertaut lagi airnya. Kalau mau belajar, belajarlah ketika kecil. Siapa yang belajar ketika kecil seperti mengukir di atas batu. Ada seorang ulama besar kita pada hari ini di Indonesia ini. Mengapa beliau menjadi ulama besar? Sebab beliau sudah belajar bahasa Arab awal-awal. Orang Indonesia. Tapi alhamdulillah, takdir Allah, beliau dilahirkan di kota Mekah, kemudian dapat belajar di kota Mekah, kemudian menguasai ilmu agama di kota Mekah, kemudian setelah itu beliau berpindah ke Mesir, kemudian pulang menjadi ulama besar pada hari ini. Lihat. Jadi meskipun bukan bangsa Arab, mampu tidak kita menguasai bahasa Arab? Mampu, karena memang
bahasa Arab itu adalah bahasa yang bisa dipelajari oleh siapapun. Bahkan pada hari ini orang-orang India pandai-pandai berbahasa Arab. Banyak buku-buku bahasa Arab itu ditulis oleh orang-orang India. Bahkan syarahan-syarahan hadis itu dilakukan oleh orang-orang India. Orang-orang India bahasanya bahasa apa? Bahasa Urdu. Tapi mereka menguasai bahasa Arab. Begitu juga orang-orang Sudan, orang-orang Habasah. Maka banyak yang bukan Arab menguasai bahasa Arab. Imam Al-Bukhari bukan dari bangsa Arab. Ramai dari kalangan para ulama bukan dari bangsa Arab, tetapi mereka menguasai bahasa Arab. Maka kita pula sekarang ini, yang kita ini yang sudah terlewat ini terlewatlah. Hanya saja generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai terlewat pula. Pastikan mereka menguasai bahasa Arab. Susah bahasa Arab? Tidak susah. Bahasa Inggris saja yang lain dibaca, lain pula yang ada ditulis itu. Dikuasai, apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu yang dibaca dengan yang kita dengar sama. Wa. Tapi kalau bahasa Inggris tidak. Dia W tapi W. Kemana perginya? Jauh sekali. Baik, berikutnya lagi, yatlu alaihim ayati. Tugas Rasul yang diutus itu adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kalau disebut membacakan, bermakna menyebut satu persatu. Membacakan, menyebut satu persatu, huruf per huruf, kata per kata, sehinggalah jadi satu kalimat, satu ayat. Membacakan. Setelah membacakan, wa yuzakkihim, mensucikan. Membacakan, tugas Rasul membacakan kembali ayat Al-Quran, kemudian didengar oleh orang-orang beriman, oleh manusia. Nah, mendengarkan ayat Al-Quran sudah dapat pahala, kebaikan, satu karunia. Mensucikan juga demikian. Mensucikan dengan apa? Dengan memberikan ilmu tentang akidah yang benar. Akhirnya tersucikan manusia dari kekufuran dan kemusyrikan. Mensucikan dengan memberitahukan kepada manusia ini baik, ini buruk. Akhirnya dapat pahala dan tidak melakukan dosa. Tersucikan dari melakukan pelanggaran. Kemudian juga mengajarkan kepada manusia cara bertaubat, cara meminta ampun, cara memohon maaf kepada Allah. Akhirnya terhapuslah dosa-dosa mereka, maka tersucikan mereka. Itulah tugas Rasul. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kalau disebut mengajarkan, bermakna tugas Rasulullah adalah membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, membuat orang yang tidak faham menjadi faham. Akhirnya pengetahuan yang ada dalam Islam bukan hanya diamalkan tanpa kefahaman, tetapi diamalkan dengan pemahaman yang melahirkan keyakinan. Maka kita pun memahami mengapa kita salat, mengapa kita puasa, mengapa kita mesti bayar zakat, mengapa kita haji, mengapa kita mesti berumah tangga dengan cara perkawinan yang sah, mengapa kita, semua kita ketahui karena diajarkan kepada kita apa makna dari syariat yang kita jalankan itu. Wa in kanu min qablu, padahal mereka itu dahulu sebelum pengutusan Rasulullah, la fi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Apa makna sesat? Sesat maknanya menjauh dari jalan yang benar. Jalan yang benar itulah jalan yang menyampaikan ke tujuan. Yang menyampaikan ke tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita redha Allah atau syurga. Tujuan kita lah redha Allah atau syurga. Bermakna kalau tersesat, bermakna tidak menempuh jalan yang menghantarkan kepada redha Allah. Kalau tidak menghantarkan kepada redha Allah, bermakna membawa kepada murka Allah. Kalau jalan yang benar itu membawa ke surga, bermakna yang tersesat akan sampai kemana? Dua saja tempat, kalau tidak ke surga, ke neraka. Maka Rasulullah SAW menyelamatkan bangsa manusia untuk tidak sampai ke
neraka. Begitulah karunia besar untuk kita, yaitu pengutusan Rasulullah itu menyelamatkan kita dari api neraka. Allahu Akbar. Maka bersyukur kita kepada Allah yang telah mengutus Rasulullah sehingga menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Apabila kita sudah mengetahui sedemikian rupa kedudukan Rasulullah, maka sepatutnya agungkan Rasulullah. Kalau pada masa Rasulullah dahulu, taati Rasulullah, perintah Rasulullah ikuti, termasuklah perintah Rasulullah ketika perang. Apabila Rasulullah memerintahkan jangan berpindah dari tempat, maka jangan berpindah dari tempat. Tapi malangnya sebahagian dari yang ikut perang Uhud dahulu berpindah dari tempat mereka. Mereka mengabaikan perintah Rasul karena terpedaya dengan harta rampasan perang. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza. Ayat ini adalah ayat menegur sebahagian orang-orang yang ikut perang Uhud yang tidak mengerti kedudukan Rasulullah. Mengapa mereka tidak mengerti kedudukan Rasulullah? Karena mereka, apabila kita lihat kajian dalam tafsir, karena mereka ini adalah orang-orang yang terpedaya dengan kemenangan orang-orang beriman di perang Badar. Orang-orang beriman menang di perang Badar. Ini kalau perang lagi pasti menang lagi nih. Ini adalah peluang untuk mendapatkan kekayaan, harta rampasan. Maka mari kita ikut perang bersama Nabi Muhammad. Maka ramailah yang ikut perang, tapi bukan dari kalangan orang-orang yang beriman dengan makna sebenarnya. Adalah orang-orang yang mengejar kepentingan dunia. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Mereka itulah yang menjadi penyebab kekalahan dalam perang Uhud. Maka Allah menegur mereka ini dengan firman Allah. Dan apakah ketika kekalahan menimpa kamu, dan sesungguhnya kamu dahulu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh dalam perang Badar, kemudian kamu mengatakan dari mana datangnya kekalahan ini? Nah, perkataan ini adalah perkataan yang datang dari ketidakfahaman terhadap apa yang berlaku. Sebenarnya kekalahan itu datang dari diri mereka sendiri. Tapi mengapa mereka mengatakan perkataan ini? Dari mana datang kekalahan ini? Karena pemahaman mereka yang salah. Kononnya kalau sudah bersama dengan Rasulullah pasti menang. Tidak. Kalau bersama dengan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, ya memang menang. Tapi kalau tidak mengikuti Rasulullah, kemudian tidak pula beriman kepada Allah, yaitu berperang tidak karena Allah tetapi karena mencari harta rampasan perang, tidak akan mungkin mendapatkan kemenangan. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, bagaimana bisa kita kalah? Dari mana kekalahan ini datang? Rasulullah bersama kita, kemudian kita pula adalah orang-orang Islam. Bukankah Allah itu telah memberikan janjinya bahwasanya kemenangan diberikan kepada orang-orang Islam? Kita ini kan orang-orang Islam. Mengapa kita kalah? Dari mana kekalahan ini datang? Oh, tak faham bahwasanya kekalahan itu datang dari diri mereka sendiri, yaitu beragama Islam saja tak cukup untuk mendapatkan kemenangan. Kalau ketika beragama Islam itu hanya mengejar kepentingan dunia, siapa orang yang beragama Islam untuk mengejar kepentingan dunia? Orang-orang munafik. Orang munafik itu memeluk agama Islam juga dari sisi zahirnya. Orang-orang munafik salat juga tidak? Salat. Orang-orang munafik puasa juga tidak? Puasa. Orang-orang munafik pergi haji juga tidak? Pergi haji juga. Orang-orang munafik itu pergi ke majlis ilmu juga tidak? Pergi juga. Maka untuk mengatakan kami ini adalah orang-orang Islam, maka dapatlah kami menangkan, oh belum tentu.
beragama Islam, tetapi dengan syarat adalah betul-betul mengikuti agama Islam dengan keimanan dan kefahaman yang membawa kepada keyakinan dan ketaatan. Maka layaklah untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Maka Allah pun segera menyampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada mereka itu, qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu sebabnya adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk memenangkan, tapi memenangkan siapa? Orang-orang yang layak untuk dimenangkan. Sementara orang yang tak layak untuk dimenangkan, Allah tidak akan memenangkan mereka, karena kemenangan itu adalah pemberian yang istimewa yang hanya diberikan kepada orang-orang yang istimewa pula. Ingin mendapatkan kemenangan, yaitu berupa pemberian yang istimewa dari Allah, jadilah hamba-hamba yang istimewa, yaitu hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.